ya apapun alasan lu, gue sih nggak terima. Dan gue nggak mau bayar lo sisanya. Gue nggak mau bayar guys. Gue bayar, tapi gue nggak mau bayar sisanya. Sorry ya. Lu sih sepelein gue. Maaf bro, ya nanti gue ceritain. Jadi 3 tahun. Iya. Lu bangun candi apa 3 tahun? Enggak gini. Enggak, ini serius. Iya gini. Dan banyak juga yang udah DM ke gue. 1,5 tahun dateng bawa motor, motornya mati. Lu klarifikasi juga ngawur. Kalau nggak sesuai dengan janji, netizen bakal hujat. Gue udah bilang kayak gitu. Yo, what up, people? Back in with me, Roy Ricardo, the most wanted rapper in town. Mereka bilang gua siapa? Lu halu. Saya coba di KR TV. Terima kasih buat Roy people yang udah like, comment, dan subscribe channel gue yang ini dan channel gue yang Roy Ricardo. Hari ini gue masih dalam suasana kesel ya, John. Karena motor gue nggak balik-balik. Tapi katanya hari ini akan diantar ke rumah gue. Tapi sebelum kita ketemu orangnya, gue pengen ceritain dulu kronologinya kayak gimana sih sebenarnya. Mungkin dari Roy People belum tahu juga ceritanya. Jadi intinya kayak gini. Gue custom motor Honda Street 400 ya. Gue suka banget sama Honda Street karena mesinnya tuh V. Jadi suaranya tuh merdu kayak pincang-pincang gitu ya. Ya intinya gue dateng ke salah satu rumah modifikasi namanya Rainbow Moto Builder. Itu tahun 2021. Ini gue ada chatnya. Sekitar tanggal 31 Oktober 2021. Dan sampai detik ini, motor gue gak kelar-kelar. Which is itu udah 2021 ke 2024, 3 tahun. Dan sekarang udah mau November. Ini syutingnya tanggal 25 Oktober. Berarti bener pas 3 tahun ya. Gue ada chatnya semua, lengkap. Jadi setelah 1 tahun 4 bulan ya, akhirnya motor gue waktu itu sempat diantar ke rumah gue. Tapi posisinya waktu motor gue itu datang ke rumah, diturunin dari towing, baru gue mau tes jalan, motornya sudah mogok. Oke. Kata dia, ya udah pakai dulu aja John, siapa tahu mogoknya cuma bentar. Oke, gue pakai beberapa hari dan ternyata mogok lagi. Ada videonya, gue hampir ditabrak orang dari belakang ya. Wah, mati di tengah jalan. Karena motor gue itu waktu gue lagi tes di jalan raya, tiba-tiba mati di tengah jalan gitu ya. Untungnya gue masih selamat gitu ya. Emang udah banyak banget nih lika-liku di motor gue yang ini ya. Dari pertama kali custom, gue kirim gambar seperti biasa. Hasilnya itu tidak sesuai sama apa yang gue mau. Which is dari gambar yang udah gue kirim ya. Mungkin bisa gue tampilin. Ya, kayak begitu. Lo bisa nilai sendiri. Beda banget, makanya dari pertama itu gue udah komplain kalau itu nggak bisa, beda cuy, frame-nya beda, terus juga gap-nya terlalu tinggi antara jok sama arm belakang gitu ya. Jadi menurut gue tuh udah nggak sesuai sama konsep. Oke, akhirnya setelah 1,5 tahun dan datang ke sini motornya diantar, mogok ya kan, mogok sempat dimintain invoice ya kan. Jujur gue ini bukan endorse, gue bayar, nominalnya juga lumayan gede. Mungkin nanti kan gue share nominalnya ya. Ya jadi gue intinya bayar, bukan endorse. Ada semua chattingannya. Gue rada keselnya itu ya kemarin waktu motor sampai belum dicek mogok atau enggak atau beres atau enggak, langsung ditagih invoice. Ya, itu gue lumayan bete ya di situ. Oke, singkat cerita motor diambil dan sampai detik ini gak ada motornya cuy. 3 tahun bangun motor. Motornya simple kok, cuma bobber doang konsepnya. Gue ada coba chat si Dega berkali-kali dari bulan Januari, gue chat lagi Februari, ke bulan Mei, ke bulan Juni, sampai sekarang pun nggak ada kabar. Makanya kemarin gue posting di sosial media dan lumayan viral lah ya, karena gue cuma posting di story doang. Kalau gue jahat, gue udah postingnya di feed gue, di TikTok gue, ataupun di YouTube sekarang. Nah ini videonya akan berisi video klarifikasi dari beliau gitu ya, si Dega dari Rainbow Moto Builder. Dan juga kemarin waktu gue posting, banyak banget teman-teman juga Roy People yang merasakan hal yang sama. Jadi nanti gue akan mewakili dari netizen, teman-teman Roy People, gue akan bantu tanyain ya John ya. Jadi tonton video ini sampai habis. Oke? Jadi sebentar lagi, ini jam 9.
gue udah minta datang. Sebenarnya dia minta datang kemarin, cuma gue masih emosi banget. Kita nggak bagus kalau misalkan nanggapin masalah dengan emosi, jadi gue turunin emosi gue dulu. Sekarang kita tungguin, ntar lagi dia datang motornya ya. Kita kalau menghadapi sesuatu walaupun emosi, tapi nggak boleh pakai apa ya, amarah ya guys. Jadi pagi-pagi jam 9 kita akan lihat gimana motornya. Tenang, tenang, tenang. Gue sambil video nih buat bukti. Banget ya, bro ya. Sorry ya. Lu sih sepelein Ya, gua. maaf, bro. Ya nanti gue ceritain. Jadi gue akuin gue salah lah, makanya gue gender, gue datang ke sini, gue minta maaf sama lu. Gue sebenarnya gak ada masalah, motor udah beres dari yang waktu itu apa? Kan gue bilang mau ngirim ke lu. Motor udah di Jakarta dari awal bulan. Cuman ada kendala mesinnya, makanya gue bener-benerin dulu, rapi-rapin dulu. Gue salahnya gue ngasih tau lo gitulah, makanya. Lu bikin gua kayak anak kecil, cuy. Ya maaf, bro. Bukan masalah maaf, Ya. ini masalahnya lu sepelein gua gitu loh. Iya, gue tuh kemarin kendala gini, bro. Memang gue ada salah, memang gue karena chat numpuk gue kadang nggak balas-balesin, mana admin. Kan gua chat berkali-kali. Nah di admin yang itu kan orangnya gue udah lagi nggak ada, jadi makanya sekarang lagi gue handle sendiri semua. Makanya memang gue salahnya kemarin chat gue tuh bener-bener gue jadinya slow respon banget. Nah itu memang salah dari kita sih, gitu. Masukan juga buat tim kita juga. Nextnya gue juga akan bentuk tim admin yang bener lah yang buat apa handle chat gitu. Makanya gue kemarin mau minta maaf sama lo langsung, makanya gue dateng. Ya emang gue jujur gue akuin gue salah, makanya gue salah, gue dateng gue mau minta maaf sama lo. 3 tahun loh, 3 tahun. Iya. Lu bangun candi apa 3 tahun? Enggak gini. Enggak, ini serius. Iya gini. Dan banyak juga yang udah DM ke gua, Dek. Banyak juga kasus lu kayak giniin orang gitu loh. Jangan sampai ini kan lu jasa ya. Ya. Kita hubungan baik. Ini jadi nggak enak kan? Betul, itu banget sih. Gue jujur jadi malah gak enak sama lo nih karena kendala kayak gitu. Jadi karena gara-gara komunikasi kita yang jelek, jadinya kalau juga jadi nggak enak ke customer-customeran jelek. Makanya jadi sebenarnya jadi pembelajaran juga buat Rembo, buat komunikasi ke customer kita mesti dibenerin lagi gitu. Kemarin kita emang parah sih, jujur gue parah karena memang gak ada yang handle gitu. 1,5 tahun udah dateng bawa motor, motornya mati. Lu klarifikasi juga ngawur. Lu bilang gue minta rubah-rubah, nggak ada gue minta rubah-rubah. Gini, enggak, mungkin gue jelasin dikit ya. Jadi nih gue ada, jadi waktu yang pas kita kirim itu kan posisi armnya minta dirubah dikit. Jadi kemarin itu Gini, posisinya itu minta dirubah karena lu bilang tangki bensin ini kalau custom harus full bensinnya. Gue tanya teman-teman gue builder juga, lu kan builder, masa lu tangki bensin harus full terus, nggak masuk di akal dong. bukan gini, enggak, mungkin gue jelasin dikit ya. Jadi waktu itu kan kirim posisi motor kayak gini. Nah kemarin kan Ini sebelum dikirim, ini pas yang pertama, ini belum dikirim ke sini. ya yang pertama kali dikirim yang 1,5 tahun lalu tuh. Nah ini kondisinya kayak gini. Nah kemarin kan lu kendalanya di tangki, terus kenapa mesinnya mati-mati bensinnya nggak turun. Nah terus akhirnya solusinya adalah gue mesti bikin frame ulang posisinya agak lebih miring. Kalau lo lihat ini posisi jauh lebih miring, makanya gue bikinnya dari nol bro. Jadi gue bikin frame ulang kemarin. Nah salahnya emang gue nggak komunikasi sama lo, itulah gue kesalahan gue kemarin. Tapi kan dari sini nih ya, nih dari sini juga lu udah salah, nggak sesuai sama gambar yang gue kasih. Ya kemarin memang makanya itu gue bilang ada kesalahan dari tim gue, makanya gue bilang yang ini ya itu gue benerin, gue bikinin rangka ulang sesuai dengan yang lo mau dan juga posisi framenya gitu. Nah memang Gue inget banget ini lu bilang kalau motor Honda Street emang framenya kayak begini nggak bisa dirubah. Gue inget banget omongan lu. nah itu kemarin gini. Namanya juga builder bisa ngerubah sasis lah. Ya benar, makanya kemarin memang dari awal kan yang posisi awalnya memang agak salah, makanya gue rubah total supaya posisinya udah benar, termasuk frame belakangnya. Nah cuma memang kesalahan dari kita, memang dari tim gue juga nggak ada yang info ke lo, nggak ada ngupdate ke lo gitu, makanya ada kendala di situ gitu. Makanya gue sebenarnya kemarin itu pas yang di terakhir gue bilang mau ngirim motor motor udah di Jakarta dari lama, cuma pas kita cek ada lagi kendala dikit, repair lagi mesinnya ada lagi. Nah sekarang ini udah better lah jawaban, nanti lu bisa cobain dulu. Dan juga nanti misal lu merasa ada yang kurang-kurang atau segala macam, nanti mekanik gue datang ke sini karena motor udah sebenarnya udah mesin udah beres yang gitu. Gue sih, Ya mas gue lu di konten gue yang tumplek-blek gue udah ngomong. Lu kalau nggak sesuai dengan janji,
netizen bakal hujat. Gue udah bilang kayak gitu. Ada videonya lengkap. Kalau sampai motor gue jelek, ya, lu boleh hujat Rainbow mana? Kalau lu masih bercandain gue dan masih apa namanya? Itu udah 1,5 tahun lagi loh dari video itu, kayaknya udah hampir 2 tahun. Maksud gue jangan kayak begitulah. Betul, setuju bro. Mas gue gini, gue terima kasih juga sih mas gue lo naikin kayak gitu, itu jadi sebenarnya pembelajaran buat kita juga nih. Gue kan sebenarnya jujur 3 tahun lalu kita baru terbatuk 2020, nah 2021 kan waktu itu gue ngambil motor lo waktu itu. Nah di situ memang kita belum banyak belajar sih, kayak contoh misalkan gue belum punya waktu itu gue belum punya mekanik mesinnya bagus, belum nggak kayak sekarang. Gitu. Jadi sebenarnya banyak perjalanan yang memang gue sebenarnya banyak kendala, tapi memang gue pengen motor ini harus selesai nih gitu segala macam. Jadi memang komunikasinya tim gue juga kurang bagus sama customer. Nah jadi ini gue juga pembelajaran juga gitu mas. Gue secara gue yang ownernya, walaupun ini gue ada tim semua, ya gue minta maaf secara tim gue minta maaf sama lo dengan kondisi gue nggak komunikasi sama sekali gitu. Walaupun sebenarnya kalau misalnya gue yakin kalau misalnya tim gue juga komunikasi baik sama lo, nggak mungkin terjadi kayak gini-gini deh sebenarnya mas. Gue kalau ada kendala lebih baik ya gue harus share ke lo apapun itu gitu kondisinya, mending pahit-pahitan ini kondisi kayak gini gitu. Nah cuman kemarin nggak ada komunikasi gitu. Ya apapun alasan lo, gue sih nggak terima. Dan gue nggak mau bayar lo sisanya. Ya nggak apa-apa, it's okay. Gue nggak mau bayar guys. Gue bayar, tapi gue nggak mau bayar sisanya. Gue ngomong karena gue merasa gue udah rugi secara material dan immaterial gitu loh. Dari konsep, mungkin lu lihat konsepnya kok kayak begini bang gitu ya. Ini biar lu pada nonton juga. Ini konsep udah 3 tahun lebih sebenarnya. Makanya gue udah bayangin timeline kalau gue bikin video itu kan pasti ada, gue mau uploadnya kira-kira berapa bulan lagi. Lu janji 2-3 bulan. 3 tahun cuy. Nah itu bro, jadi balik lagi jujur lagi tahun itu kita masih belajar. Jadi gue memperkirakan waktu itu karena kita benar-benar masih bengkel baru bro, jadi memperkirakan sama lah kayak bikin motor biasa 2-3 bulan. Ternyata kendalanya nggak seperti motor-motor biasa. Itu salah kita juga karena waktu itu kita jujur belum banyak bikin moge kan waktu itu kan. Akhirnya kita bikin, ternyata gue salah ngasih estimasi waktu itu. Nah memang jadinya molor agak panjang, ditambah nanti ada beberapa part kayak misalkan kemarin itu kita nyari sealnya itu gue coba cari copotan di beberapa tempat, Cinere segala macam nggak ada. Akhirnya gue ambil dari Malaysia. Nah itu proses juga sampai sini baru bisa dipasang kayak gitu-gitu. Jadi kendalanya di situ, terus juga gue nggak komunikasi, itu sih salahnya gitu. Makanya gue gua sama gua aja begini, apalagi sama yang nggak punya followers cuy. Nggak, makanya justru itu dengan kejadian kayak gini jangan gitu dong lu hargain orang. Benar. Siapa tahu orang yang custom di lu itu nabung berbulan-bulan bertahun-tahun buat bikin motor custom, pengen ekspektasinya tinggi. Gue pengen punya motor keren, bikin di Rainbow. Karena kan branding di Instagram, TikTok lu bagus. Jangan branding bagus di sosial media, tapi manajemen lu hancur ya. Lu nggak bisa ngambilin kerjaan lu sebanyak-banyaknya, tapi lu nggak bisa handle kayak gitu, nggak fair lah. Gini, jadi memang dengan kejadian kayak gini juga gue akan perbaiki manajemen sih sebenarnya, dari mulai dari mulai admin segala macam gue akan perbaiki sih sebenarnya. Memang kita kelemahan ada di manajemen jujur aja. Secara building quality kita udah bisa coba jagain prosesnya, cuma secara manajemen terus customer service karena kita kan belum ada. Mungkin dengan ada kayak gini ya kita harus siapin semuanya sih sebenarnya buat semua customer seperti gitu. Gue baru upload di story loh, belum gue upload di yang lain. Ya, Mas gue jangan dites, gue orangnya baik gue sih ketawa-tawa, tapi fair lah ya. Gue bisa lebih dari apa yang lo ekspektasiin gitu loh. Jadi jangan dites-tes, lo mau kayak gimana kita. Tadi gue udah mau suruh ambil motor gue ke orang gue ke Sukabumi loh. Cuma gue masih hargain, bini gue banyak sabar. Satu sisi momen kemarin gue udah kesel banget. Lu bisa ketawa-tawa, hahaha, pergi hangout, branding naik motor keren-keren culture. Tapi motor gue nggak dikerjain. Gimana gue nggak kesel ngeliatnya? Gitu, jadi sebenarnya memang motor lu tuh sebenarnya udah di Jakarta kemarin. Iya motor gue udah di Jakarta, tapi kalau gue chat lu terakhir kapan? Coba lu buka deh. Gue sengaja emang nggak mau angkat telepon lu. Gue emosi banget sebenarnya. Iya paham. Gue daripada nanti kelepasan, ya kan? Nanti gue juga bisa melanggar hukum dan lain-lain gitu kan. Gue harus lebih dewasa gitu dalam menanggapi masalah gitu. Makanya gue lebih baik lu jangan hubungin gue dulu kemarin. Ini gue udah agak mulai tenangan, makanya gue bisa ngomong langsung sama lu gitu. Kalau kemarin sih udah ya aku tahu lu pasti lagi emosi juga. 3 tahun, siapa yang emosi? Gue mau lihat dulu deh motornya deh. Turunin dulu kali ya? Iya, turunin dulu.
Gue orang yang nggak pernah ribut di sosial media loh. Lu bisa cek di story gue, netizen juga tahu. Gue nggak pernah nyerang orang. Even gue bikin video tentang ini motor aja, motor ini mogok, gue nggak sebut nama Rainbow. Tapi sekarang menurut gue ada momen yang pas gue untuk sebut ya. Lu juga harus terima itu. Karena memang udah kelamaan gitu loh. 2 tahun lagi ganti presiden ya. Jadi motor ini kan mesinnya gue ceritain dulu, jadi ini kan fan-nya kan dia otomatis nggak jalan, jadi gue pasangin switch di sini. Jadi ketika jalan nanti di sini ada switch fan-nya, cuma jalan aja. Nah itu switch fan-nya, cuman kalau pas nyala jangan nyalain dulu. Engine-nya gue bikin 360 kan aslinya kan sama, ini gue bikin kayak hari gue 360. Ini muncrat-muncrat lagi nggak? Nanti kemarin muncrat-muncrat dari sini nih. Yang mana gini, ada satu yang, jadi satu engine kemarin pincang. Nah, ini udah bener. Ini muncrat nggak? Jangan. Ntar gua geber kayak kemarin muncrat. Cobain dulu. Boleh. Gue sih udah nggak berharap banyak sama motor ini ya. Enaknya diapain nih motor guys? Gue udah nggak berharap banyak sih. Apa kita custom lagi atau gimana ya? Jujur gue masih emosi cuy, tapi harus sabar. Masukin dulu ya. Jadi ini penampakan motor gue ya guys. Nanti kita akan ngobrol lagi sama si Dega. Gue akan bantu beberapa netizen yang DM ke gue karena banyak keluhan juga kalau mereka custom motor di tempat Rainbow nggak ada respon dan belum ada kejelasan. Gue akan coba bantu teman-teman yang udah DM. Makasih supportnya semua netizen, Royal People, terima kasih. Akhirnya motor gue bisa sampai. Ya jujur gue udah nggak semangat lagi ya sama motor ini, karena model ini juga lu lihat dari velgnya mungkin lu bilang udah nggak update gitu ya, palang 3 gitu. Ya gitu gimana ya? 3 tahun lalu lebih gue udah nyari gambar kayak begini. Ya paling ini motor buat ke pasar aja kali ya. Atau kita custom lagi guys. Sabar. Oke, kita akan ngomong lagi ke atas ya. Gimana menurut lo? Kasih opini dan tanggapan dulu. Gue cuma takut nanti ini keluar bensin lagi kayak waktu itu ya. Waktu itu nih masalahnya keluar bensin. Jadi waktu itu katanya bensinnya nggak naik dari tangki. Jadi tangkinya katanya harus full tank terus. Cuma logika gue kan, masa motor tangkinya harus full terus bensinnya? Nggak masuk di akal gitu ya. Terus kelistrikannya juga mati-mati. Kita akan coba lagi nanti ya. Gimana? Enggak. Jadi gini bro, yang pertama ya, mungkin yang pertama gue say sorry dulu. Gue sebagai owner Rainbow Auto Builder, gue minta maaf sama lo atas kejadian ini. Dan ini jadi pembelajaran banget sih sebenarnya buat kita. Dan kemarin gue juga langsung meeting sama tim untuk benerin nih si manajemennya Rainbow gitu. Karena Rainbow ini kan kita start dari 2020 dan kayaknya kita itu grow terlalu cepet tuh, jadi kita kayak masih prematur buat ngurusin manajemen segala macam. Dan gue sebenarnya jujur makasih juga sih mas gue, kayak gue bener-bener diingetin sama lo terkait kejadian kayak gini. After ini juga gue mana udah meeting sama tim untuk benahin di bagian admin segala macam untuk balas customer service, untuk customer service-nya.
gue akan ada beberapa tim lagi cari rencana. Insya Allah sih harusnya mulai November ini kita udah tertata dengan baik lah untuk customer service untuk customer. Sebenarnya project pun juga kemarin kita juga udah hold di beberapa karena kan udah agak lumayan numpuk. Jadi memang biasa kita kalau udah slotnya udah misalkan maksimal sekian nih, kalau ada yang masuk lagi kita bisa tahan dulu, kita nggak ambil dulu karena nunggu ini beres dulu beberapa baru kita ambil lagi. Nah itu udah kita jalanin dari mulai tahun lalu. Cuman memang yang masih kendala di bagian admin nih bro. Jadi gue pengen sih ini juga nyampein juga, mungkin nanti kan bakal upload juga ya. Jadi ini jadi perbaikan juga buat Rembo Moto Builder. Nanti gue akan bikin satu tim yang akan khusus nge-handle customer yang nanya progres motor ataupun nanya mau bikin motor segala macem gitu. Karena kita lagi nata satu-satu jujur, kayak misalkan untuk kontrak segala macam kita udah rapiin, terus juga kapasitas produksinya juga baru kita bikin workshop baru lagi di Sukabumi supaya memperluas lagi, mempercepat kerjaan customer yang baru selesai. Cuman memang kemarin kita sama sekali belum membenahi bagian ini nih, bagian gara depannya nih yang bagian admin dan segala macam gitu sih. Rencana gue udah pasti akan rubah timnya akan gue tata lagi untuk kedepannya harusnya jauh lebih responsif lah ya untuk menghasilkan customer gitu. Karena jujurnya kemarin kita gak ada tuh orangnya, karena gini, kalau di admin itu kan kita beda. Kalau admin misalnya toko kita jualan barang harga sekian gitu. Kalau ini kan nggak, kita harus ada diskusi dulu spesifikasi segala macam. Nah nanti kita udah akan tentuin orang-orangnya yang akan ada di situ gitu. Gitu sih bro. Jadi sekali lagi gue atas nama Rembo Moto Builder, atas nama gue pribadi juga gitu, gue minta maaf ke lo atas kejadian ini gitu, karena gue juga ketemu lo dari awal juga kita temenan baik-baik gitu, gue nggak mau gara-gara kayak gini kita malah jadi musuhan. Ya gue secara gentle ya gue salah, gue datang gue minta maaf gitu, gue gak pakai ina-inu ya udah kita datang, gue minta maaf, kita selesaiin, kita clearin ya, namanya masalah gue pengennya juga cepat selesai gitu kan, dan sama lo juga nggak ada masalah segala macem ya. Gue secara gentle itu gue mewakili tim gue juga sih minta maaf sama lo gitu bro ya. Gue jujur gue hargain ya. Gentle lo ya, permintaan maaf lo, lo bisa langsung hubungin gue ya. Cuma itu lagi-lagi yang gue sayangkan, kenapa harus viral dulu gitu loh ya kan. Jangan sampai nanti ini kejadian ke orang lain yang nggak punya followers, yang nggak punya duit atau gimana. Yang tadi gue bilang banyak juga yang mungkin custom motor itu berharapnya tinggi dan mereka dapetin duit untuk custom motor itu nabung ya. Duit 30 juta mungkin buat beberapa orang kecil ya, tapi buat sebagian luas masyarakat Indonesia menurut gue itu besar gitu ya. Karena UMR juga kan di beberapa daerah kan kecil. Di sini juga gue bantu nih teman-teman yang udah DM ke gue. Banyak banget yang udah DM ke gue, tapi nggak mungkin gue bacain semua. Kayak saya akhir Agustus custom di sana, minta foto sebelum dicat, nggak dikirim-kirim, udah sebulan jadi takut. Nah itu satu tuh, saya dukung bang, dijanjikan toolkit untuk 5 SMK tersebar di Jawa, Madura, dan Bali didistribusikan sampai saat ini. Nah, itu juga harus bisa jawab tuh. Bisa jawab? Bisa dong, bisa. Apa tuh? Ya, jadi gini, sebenarnya kalau yang itu memang yang customer gue baru, sebenarnya ini kemarin tim gue langsung gacep sih, kan banyak chat numpuk. Jadi akhirnya ya udah kita udah mulai compiling satu-satu lah. Gitu. Nah untuk yang terkait itu sebenarnya gini, sebenarnya kemarin itu ada, ya gue nggak bisa sebutin lah ya. Jadi ada kendala di teknis pembajetannya gitu sebenarnya. Apa? Jadi budget. Untuk hadiah tuh kita udah serahin semua secara hadiah. Jadi kan kita ada pelatihan, ada pemenang dapat uang segala macam, itu udah kita serahin semua. Ada tambahan toolkit yang memang kemarin ada harusnya udah kita anggarkan, tapi memang ada kendala di budget yang dikasih ke kita, sehingga kita agak terkendala. Nah itu juga tadi semalam baru banget gue meeting sama tim, ya udah itu nanti akan kita distribusikan secepatnya, walaupun itu akhirnya ya jadi tanggung jawab kita jadinya, walaupun sebenarnya harusnya kan enggak gitu, tapi ya nggak apa, itu nanti akan kita akan distribusikan kok. Kemarin kita udah kontak beberapa teman-teman juga untuk nanti akan kasih ke mereka gitu sih sebenarnya. Jadi kalau masalah itu kan itu masalah internal ini ya, maksudnya bukan di motor ya, jadi memang gue akan selesaikan juga sih sebenarnya. Iya, soalnya banyak juga yang takut jadinya nih ya. Jujur karena lu bengkel itu kan jasa, banyak yang udah takut cuy. Jangan sampai, gue jujur gue nggak mau matiin rezeki orang gitu ya. Gue nggak mau matiin rezeki lu punya
keluarga juga. Gue nggak mau. Tapi ya gue cuma nuntut apa yang sudah dijanjikan doang. 2-3 bulan jadi 3 tahun menurut gue cukup lama. Lama sih memang ya. Dan gue udah berusaha untuk chat lu. Bukannya gue nggak ngechat ya. Gue udah chat baik-baik. Kapan motor gue. Lu janjiin terus. Jangan sampai itu saran gue dan pesan gue. Ini terakhir deh gue yang kayak begini. Jangan sampai ada orang lain lagi kayak begini. Kalau enggak nanti mungkin lu hancur. Gue paham sih, Pak. Dunia motor ini kecil dan lu tahu teman-teman gue banyak anak motor, anak mobil banyak. Jangan lu giniin gue gitu loh. Maksudnya gue cuma minta motor gue dari modelnya masih in sampai modelnya udah basi lah buat gue ya. Gue udah nggak semangat lagi jujur buat main motor itu. Kan sayang itu semua kan. Yang gue bilang tadi, ada kerugian imaterial yang tidak bisa dinilaikan sama uang gitu kan. Nah, gue udah rugi kayak begitu, gue udah gak semangat, udah banyak lah faktor-faktor imaterial gitu ya. Itu yang gue kemarin, anjir ini mau sampai kapan gitu loh. Motor gue kayak begini, kalau gue nggak upload juga, lu mungkin nggak bales-bales. Iya nggak? Ya, makanya sebenarnya itu gue jujur minta maaf banget sih. Iya, maksudnya kalau minta maaf lu udah 30 kali di video ini minta maaf. Mas gue hargain. My bad gue memang gue sangat balas chat itu kadang langsung lama, itu penyakit gue sih, dan itu makanya gue butuh tim sebenarnya buat, karena ya balik lagi gue kan ngurusin kan banyak. Nah, gue sebenarnya butuh tim memang ngurus handle ngejawabin semua pertanyaan-pertanyaan teman-teman, customer segala macam maupun yang mau pesen itu sih sebenarnya. Ya lu nggak bisa, lu kan sekarang pengen jadi influencer, lu pengen jadi business owner, ya lu harus fair. Lu nggak bisa dibelah. Ini menjadi satu. Rainbow kan lu. Kalau orang lihat anjing, nih orang hahihi, San Morian atau apa, kok mau motor gua nggak kelar-kelar, orang pasti marah. Bener nggak? Kecuali lu nggak punya Rainbow, lu pure jadi influencer otomotif, ya orang mungkin nggak marah. Lu hahihi sana sini. Tapi kalau lu dilihat sama orang, wah dia San Mori, dia bikin konten ini, motor yang nggak kelar-kelar, itu yang bikin orang lama-lama nanti marah gitu. Lu masih ketemu gua orang yang cukup santai lah gitu ya. Kita kan nggak tahu customer lu mungkin ada yang lebih orangnya sumbu pendek, itu bahaya buat lu dan keselamatan gitu ya. Kita nggak tahu orang kan, ini sih pembelajaran buat lu. Ya gue bukannya sok menggurui, tapi ya gue kasih tahu apa adanya, dan semua yang gue upload itu gue pikirkan baik-baik dari segi hukum dan segala macam moral juga. Gue nggak terlalu banyak. Kalau gue jahat nih, bisa aja gue upload di TikTok, langsung gue upload di YouTube, langsung gue upload di feed gue Instagram. Kalau gue mau jahat, tapi gue tahu hidup itu kan tabur tuai. Kalau lu nyakitin orang, lu pasti akan suatu saat disakitin gitu. Menurut gue ini cuma sentilan doang, atau gue cuma ngingetin doang. Bukan gue ini mau menyakiti lu secara bisnis dan lain-lain gitu ya. Ini juga mungkin teman-teman dengan adanya Dega kesini ya, Roy People ya. Ya gue akuin gentle dia dalam waktu 1 hari ya. Enggak seperti yang gue kasih 2 kali 24 jam. Tapi mudah-mudahan jangan terulang lagi. Itu doang sih. Mudah-mudahan jangan terulang lagi. Ya gue nggak bisa banyak komentar apa-apa karena ya udah, apa yang gue pengenin udah datang motornya dan sesuai dengan waktu. Ya sudah, kalau gue sih ya memaafkan. Manusia itu kan penuh dengan kesalahan gitu. Kita cuma bisa memaafkan dan tidak mengulangi lagi, bukannya sok menggurui gitu ya. Jadi kayak gitu aja sih kalau gue. Oke, gue thank you banget sih juga Mas gue. Lu nerima gue nih Mas gue, dari kemarin gue pengen ketemu langsung ya. Pengen cerita juga semuanya segala macam. Maksudnya dengan kita udah gini, gue pengennya juga kita ya udah masalah ini udah clear ya, kita tetap temenan. Tetap ingetin gue juga gitu, misalkan nanti misalnya dari teman-teman yang nonton, misalkan Rainbow ini kayaknya udah nggak sesuai ininya nih, tolong ingetin kita juga gitu. Kayak gini kan sebenarnya kita diingetin loh, oh kita menurut kita di sudut pandang kita udah bener nih, tapi ternyata sudut pandang orang enggak gitu. Nah itu sebenarnya masukan juga buat kita. Dan Rainbow ini kan kita ibaratnya anak umur 5 tahun masih banyak butuh dimarahin, butuh dikasih tahu, butuh dikritik. Nah dari kayak gini-gini yang membangun kita, ya semoga sih gua kedepannya si Rainbow ini bisa jauh lebih baik lah dibandingkan sekarang. Gue sih kayak gitu sih. Iya, soalnya yang penting lu bisa bertanggung jawab sih. Pasti. Karena kita punya mulut manis, tapi kalau kita nggak bisa bertanggung jawab, ya itu jadi bumerang buat kita gitu loh. Kita penampilan bagus, sosial media bagus, tapi kalau lu nggak bisa bertanggung jawab, itu yang jadi concern dari orang gitu. So far gue sih selama ini kalau selalu bisa gue pegang omongan gue, makanya gue nggak pernah ada masalah yang aneh-aneh gitu. Ya pasti suatu saat orang bakal ngelakuin kesalahan gitu loh, tapi ya diminimalisir lah dengan kita tahu resiko-resikonya kayak begitu.
Ya, jadi buat teman-teman ya, udah cukup clear lah di sini Clear, masalahnya ya. Lu yakin tuh motor udah bener? Udah, pokoknya gini, itu motor kondisi mesin udah enak. Cuma namanya custom, kalau misal lo ada ngerasa yang ini kurang nih, oh ini kayak bautnya lo mesti ganti gini, lo infoin gue aja, nanti mekanik gue kesini. Coba kita lihat dulu deh. Ayo. Apa aja sih yang diganti kemarin? Oke. Biar gue sih penasaran. Aha. Lu 3 tahun ngapain aja? Kita penasaran banget. Jadi kemarin, ini frame-nya gue bikin ulang. Dari frame-nya gue bikin ulang. Kan frame Udah, kan ini jadi kemarin kan posisi kan dia gini loh, ini kan lurus kan. Posisi lurus kan. Nah, tangki sama ini, nah kan kalau minta posisi agak ke bawah sama ini kepanjangan kan. Nah, jadi akhirnya mau nggak mau kita nggak bisa pakai frame yang lama gitu. Kita rubah lagi posisi frame sini ke belakangnya, dia posisi agak turun. Jadi posisi tangki juga turun, otomatis tangki kita bikin ulang lagi. Tangki plus jok bikin ulang lagi, plus armnya kita masih pakai yang lama, cuman kita potong supaya agak lebih pendek. Kendala terbesarnya sebenarnya di mesin. Gue tuh kemarin paling lama itu dapetin seal clap. Seal clap ini gue coba cari, karena seal clap ini kan kita nggak bisa copotan, karena kan itu posisinya kayak buat seal yang di clapnya kan. Nah akhirnya gue kemarin dapat dari Malaysia, itu proses hampir kurang lebih 2-3 mingguan tuh baru datang. Terus belum kayak piston segala macam kan, gue pengennya pakai yang Orion tuh. Nah kalau di sini nggak ada, jadi soalnya kalau nggak dipakai Orion itu pasti masalahnya ada aja. Makanya kemarin agak lumayan nunggu spare part segala macam. Jadi sebenarnya PR di motor ini kalau di building frame gitu nggak ada masalah sih sebenarnya. Cuman yang kendala kemarin di mesin. Jadi kenapa kita tes pakai jarak jauh, anak-anak gue suruh coba dong pakai agak jauh buat jalan jauh deh gini-gini. Supaya gue pengen tahu masalahnya ada nggak. Pas gue balik ada masalah lagi sini, ada masalah sampai akhirnya kemarin dicobain udah aman lah gitu, udah aman. Tapi sebenarnya motor lu bisa beresin berapa lama? Sebenarnya bro, kalau misalkan gue spare part gue selesai itu rata-rata nggak nyampe 1 tahun harusnya selesai. Kalau spare part udah lengkap. Dari 0, 1 tahun? Iya, bisa banget tuh. Tapi kan spare part kayak kemarin juga banyak yang ngomong bisa dibantu sama orang. Nah, gue kemarin udah coba. Karena kalau part-part yang ada di sini kita bisa dapat, tapi kalau yang part-part yang nggak ada di sini tuh kita agak repot. Terus kan ada beberapa yang kita coba kanibalin. Nah di situ ada yang kita cobain ternyata nggak pas nih, ganti lagi, nggak pas, udah pas di mesin, ganti lagi, bongkar lagi gitu. Jadi rata-rata itu tuh biasanya kendala di situ. Nextnya lu sih harus kasih juga alasan yang make sense ya cuy. Ya. Lu kemarin kasih alasan ke gua, tangkinya harus full tank terus. Menurut gua nggak make sense. Ya. Orang masa punya motor tangkinya harus full tank terus. Gimana kalau kita lagi jalan di mana gitu nggak ada pom bensin gitu, lu bilang tangkinya harus full terus biar motor nggak mogok. Kemarin itu ya, jadi mungkin gue ini dulu juga. Jadi kemarin ada gue salah kasih tau juga. Jadi sebenarnya kemarin pas kita cek, pas yang habis kita kirim terus mati, itu satu mesinnya nggak jalan. Jadi kan ini 2 nih, satunya nggak jalan. Jadi pincang terus tuh, otomatis pincang terus. Dan susah nyala gitu. Dan juga kemarin karbunya juga akhirnya kita ganti karena karbu yang lama itu kita jadi susah starter. Kalau sekarang lo pencet aja udah langsung nyala nih motor. Kunci mana coba? Coba. Nih, jadi kalau sekarang ini udah netral belum? Nyala sekarang udah. Segampang itu kalau yang kemarin kan susah kan nyalanya kan. Nah, kemarin juga speedometer ya, mati-mati tuh. Ya, ini udah. Kelistrikannya aman kan nih? Udah semua udah kita benerin. Ini tapi emang agak letoy gini. Ya, netralnya agak susah, agak setengah gitu. Belum ya? Di sini nggak muncul sih, soalnya kan dia nggak connect. Coba. Coba aja kalau di. Loncat lagi. Nggak. Nah ini udah netral. Udah netral. Udah netral. Aduh, gue sampai gak semangat sama ini motor, jujur. Ini belum kelar gue beresin, ini juga nggak kelar-kelar ya, aduh. Ya sudahlah, teman-teman. Sorry bro ya. Bye people. Sorry lo. Pokoknya lu jangan sorry-sorry aja, lu beresin kerjaan yang lain tuh ya. Iya. Ntar lu Siap. abis lu Rainbow sama netizen dirujak lu. Janganlah. Justru kita harus benerin gitu, kita rapiin semuanya. Ya wes. Oke. Kalau gue orangnya maafkan gitu ya. Udah gentle, dateng, ya gue maafin, masih mau gue pukul kan nggak mungkin. Bener nggak? Mana habis latihan tinju lagi lu. Ya udah. Thank you ya. Yuk, sama-sama.